mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berikut ini kita akan membahas mengenai sejarah Pancasila di masa sebelum kemerdekaan. Mari kita simak cuplikannya. Teman-teman, Pancasila adalah sebuah ideologis negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta. Yang pertama, panca berarti 5, dan yang kedua adalah sila yang berarti asas atau prinsip. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bernegara dan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga mempunyai sejarahnya loh di masa jauh sebelum kemerdekaan atau di masa pra-kemerdekaan yang terbagi menjadi dua, yaitu masa sebelum kebangkitan nasional dan masa setelah kebangkitan nasional. Menurut sejarah, kata Pancasila terdapat dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular dalam bahasa Sanskerta. Menurut kitab tersebut, Pancasila merupakan batu yang memiliki 5 buah sendi dan sebagai kata kerja yang artinya menjalankan 5 nilai kesusilaan. Teman-teman semuanya, jadi untuk nilai-nilai Pancasila sendiri itu sudah tertanamkan jauh sebelum masa kebangkitan nasional juga, yakni di era kerajaan, di mana meskipun saat itu belum dirumuskan Pancasila secara resmi, tetapi nilai-nilainya sudah banyak sekali diterapkan oleh masyarakat pada waktu itu. Yang pertama, misalkan Kerajaan Kutai, di mana masyarakat di Kerajaan Kutai itu sangat mengutamakan nilai-nilai ketuhanan dan juga politik. Di mana di Kerajaan Kutai itu ditemukan ada prasasti yang berbentuk 7 yupa atau tiang batu. Kemudian ada Kerajaan Majapahit, di mana para penganut Hindu-Buddha hidup berdampingan dengan damai. Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca terdapat istilah Pancasila. Sedangkan di dalam buku Satasoma atau Empu Tantular kita dapat menjumpai Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dhamma Mangrua. Oleh karena itu, dari kitab-kitab yang sudah tertuliskan istilah Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika, maka sudah tidak asing lagi bahwa kehidupan di kerajaan masa kuno dulu itu sudah sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, meskipun mungkin belum keseluruhan ataupun hanya dari beberapa poin nilai-nilai Pancasila yang ada pada saat ini saja. Contohnya seperti berziarah yang sudah dilakukan oleh Raja Hayam Wuruk, yaitu berziarah. Nah, dengan begitu, adanya keyakinan yang tertanam di dalam raja dari kerajaan tersebut, begitu pula tercerminkan pada masyarakatnya. Kemudian adanya nilai-nilai kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakatnya yang dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana dan dermawan. Pada saat Jepang berkuasa, pemerintah Jepang segera membubarkan semua organisasi politik. Hanya organisasi MIAI yang boleh berdiri. MIAI atau Majelis Islam Allah Indonesia tidak dibubarkan oleh pemerintahan Jepang karena kesamaan arah politik yang sama-sama menentang bangsa Barat. Meskipun orang-orang Indonesia tidak cukup kuat untuk melawan pimpinan kolonialis Belanda, maka bangsa Indonesia pada saat itu sangat membutuhkan sekali bantuan dari luar. Tibalah pada Maret 1942, tentara Jepang dibakar semangatnya oleh keinginan akan minyak, menyediakan bantuan kepada bangsa Indonesia dengan menduduki Hindia Belanda, dan Jepang berhasil memukul mundur pasukan Hindia Belanda hingga Jepang berhasil juga merebut wilayah Indonesia melalui perjanjian Kalijati dengan Belanda. Hingga tibalah di propaganda Jepang serta para tentara Jepang yang mendidik, melatih, dan mempersenjatai banyak kaum muda Indonesia dan memberikan suara politik kepada para pimpinan nasionalisnya.
Walaupun pada awalnya disambut dengan hangat sebagai pembebas oleh bangsa Indonesia, tapi segera dari situ Indonesia dan masyarakatnya mengalami kesengsaraan, di mana rakyat dipaksa untuk bekerja keras seperti buruh paksa atau romusa dan menanamkan rasa benci kepada sekutu. Singkat cerita, Jepang hancur lebur pada Perang Dunia II ketika pasukan Amerika Serikat atau Sekutu Barat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Kekuatan dan pengaruh Jepang pada saat itu mulai melemah di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat para pejuang Indonesia mulai menyusun siasat dan strategi untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Dengan adanya gagasan merdeka dan perkumpulan para pejuang dan bangsa Indonesia, kemudian dicanangkanlah banyak sekali rangkaian-rangkaian kegiatan proklamir kemerdekaan Indonesia, pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Pancasila pun ikut resmi dan sah menurut hukum sebagai ideologi negara Indonesia, tepatnya pada masa penjajahan Jepang. Propaganda Jepang lanjut dengan pembentukan BPUPKI oleh Jepang sebagai rekayasa untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Selanjutnya, tak lupa pula ada pelantikan PPKI sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Perumusan Pancasila pada pertama kalinya di waktu itu ternyata masih mengundang pro dan kontra oleh banyak pihak. Setelah kita menyimak adanya sejarah perdebatan sila pertama dasar negara Indonesia di Piagam Jakarta, hal tersebut dimulai dari lokasi Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepatnya di rumah Soekarno-Hatta, di mana sidang kedua BPUPK beberapa tokoh itu menolak isi Piagam Jakarta, tepatnya pada sila pertama Pancasila yang terkandung di Piagam Jakarta. Jika persoalan siapa konseptor Pancasila merujuk rapat-rapat awal BPUPK 29 Mei hingga 1 Juni, Piagam Jakarta mencuat setelahnya. Gimana sih sebenarnya duduk perkara sejarah Piagam Jakarta dan Pancasila ini? Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Karena menurut pihak-pihak yang menolak adalah hal tersebut akan mengacaukan hukum adat dan menimbulkan fanatisme. Tapi versi Bung Karno tetap mempertahankannya dan BPUPK mengesahkan 7 kata yang masih mengandung pro kontra itu di Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar.
Pihak-pihak yang terlibat dalam perdebatan sila pertama ini adalah kubu nasionalis sekuler dan juga kubu nasionalis Islam. Piagam Jakarta ialah hasil kompromi dua kubu tersebut. Meski demikian, jalan tengah itu tak menyelesaikan perdebatan. Di sidang kedua BPUPK, tokoh dari Maluku Johannes Latuharhari menilai sila pertama dasar negara dalam Piagam Jakarta akan mengacaukan hukum adat. Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah, justru ingin frasa bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Namun, Soekarno bersikukuh mempertahankannya. Piagam Jakarta pun disahkan BPUPK menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Tepat pada proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, tiba Angkatan Laut yang menyampaikan wakil-wakil Protestan dan Katolik keberatan dengan isi Piagam Jakarta yang pertama atau sila pertama Pancasila yang ada dalam Piagam Jakarta. Sehingga Muhammad Hatta mengajak beberapa tokoh untuk melobi tokoh-tokoh yang lainnya pada tanggal 8 Agustus, yaitu keesokan harinya sebelum rapat PPKI. Dan muncullah kesepakatan Piagam Jakarta untuk sila pertama akan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan perubahan yang dapat menyatukan segala bangsa adalah harapan dari para tokoh yang terlibat dalam perdebatan itu. Ya, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar karena Piagam Jakarta sudah sangat menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, dan dari Piagam Jakarta itu merupakan rangkaian kesatuan konstitusi. Hingga pada tahun 1989, Muhammad Natsir memberi ceramah bahwa kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluknya dihapus sebagai sila pertama Pancasila di Piagam Jakarta. Ini merupakan sebuah kejadian sejarah yang bukan khayali atau sebuah hayalan, tetapi betul-betul sudah terjadi. Begitu besar pengaruh dari perdebatan sila pertama Pancasila di Piagam Jakarta pada waktu itu, karena banyak sekali ancaman ataupun dampak negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan juga berdampak buruk bagi kesatuan Indonesia, di mana adanya ancaman bahwa pihak-pihak yang menolak jika tidak terpenuhi permintaannya, mereka akan keluar dan berdiri di kaki sendiri sebagai negara kesatuan yang terpisah dari Republik Indonesia. Maka dari itu perlu sekali kita mendorong dan mengutamakan sebuah persatuan di Indonesia. Karena ternyata proses sejarah Pancasila dan perumusannya itu melalui banyak sekali proses yang rumit dan lika-liku. Untuk kedepannya kita harus memberikan yang terbaik dengan nilai-nilai yang lebih baik lagi, mencerminkan anak-anak bangsa dengan ideologinya Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.